Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-584 bertepatan dengan bab ke-2989. Dalam sekejap lampu pada pentas padam. Suasana seluruh panggung menjadi gelap. Stadion konser yang mulanya meriah kini berubah senyap. Sesaat seluruh penonton yang menunggu mulai berdiskusi. Semuanya berpenasaran. Busana terakhir macam apa yang akan disiapkan oleh Gikuye? Kini ada juga yang mengirimkan topik ini ke sosial media, menerkanya bersama warga internet lainnya. Dalam waktu yang singkat muncul topik utama yang berjudul "Coba tebak busana seperti apa yang dipersiapkan oleh Gikuye." Dengan segenap hatinya orang-orang memberikan beragam pilihan. Ada yang menuliskan gaya klasik, modern, techno, busana barat, metal, bahkan gotik. Selain itu ada juga yang mengadakan kompetisi berhadiah. 10 orang pertama yang sanggup menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah album Gikuye yang berisi tantangannya. Cucuran merogoh ponselnya dan mengecek sosmed miliknya. Dia pun bertanya pada Yi-Chen dengan penuh antusias, "Suamiku, menurutmu gaya busana seperti apa yang akan dikenakan Gikuye nanti?" Yi-Chen dengan canggung menjawab, "Ini bagaimana aku bisa tahu? Bukannya orang-orang menyebutmu Master Yi? Kamu itu pakar Feng Shui. Masa tidak bisa tebak-tebak? Bisa tebak-tebak sedikit?" Yi-Chen menggeleng dengan jujur berkata, "Aku juga tidak begitu paham dengan gaya pakaian yang sedang tren. Jadi tebakanku pasti ngawur." Xiao Churan berpikir sesaat kemudian membalas, "Menurutku jawabannya gaya gotik. Gikuye pernah bilang di salah satu interview majalahnya bahwa dia suka dengan warna hitam busana gotik. Kala itu gaya busana yang disebutkan olehnya langsung populer dan menang penghargaan." Yi-Chen tersenyum dengan miris. Kemudian berkata, "Istriku, sejujurnya aku sama sekali tidak tahu gaya macam apa yang kamu bicarakan." Xiao Churan terus tersenyum. "Gaya gotik itu berasal dari penduduk lokal Eropa Barat. Kamu pasti pernah mendengar gereja atau menara dengan arsitektur gotik, bukan? Budaya mereka lebih menakjubkan dan megah. Lambat laun lebih disederhanakan dalam bentuk literatur, musik, fashion, dan sebagainya. Aku juga mengetahuinya saat belajar desain. Wajar bila kalian kaum pria kurang paham akan hal ini." Aku jawab, "Gaya gotik saja dulu. Bila benar, lumayan juga bisa dapat album yang sudah ditandatangani Gikuye." Yi-Chen menganggukkan kepala. Dia sama sekali tidak menghiraukan busana Gikuye yang selanjutnya seperti apa. Selang 10 menit kemudian, lampu pentas masih belum dinyalakan. Gikuye juga tak kunjung muncul. Namun para penonton di tempat tidak terlihat gusar. Sebaliknya semuanya menantikan dengan penuh kesabaran. Fans Gikuye yang rela mengeluarkan uang untuk konsernya merupakan fans sejatinya. Tak ada yang memprotesnya ataupun membuat keributan. Kini 15 menit telah berlalu, tetapi tetap belum ada pergerakan di atas pentas. Pada menit ke-20 tiba-tiba terdengar musik getar di atas panggung. Seluruh penonton mulai bersorak sebab mereka tahu ini merupakan tanda bahwa lagu terakhir akan segera dimulai. Lagu Gikuye sebentar lagi akan tampil. Alunan musik piano mengiringi suasana sekitarnya. Suara merdu Gikuye perlahan terngiang. Waktu berdenting dalam hatiku. Air mataku tak berhenti bercucuran. Detak jantungku terus berdegup kencang. Ku bertanya pada diriku, betapa ku mencintaimu, betapa gembiranya diriku dapat bersamamu. Hatiku terus merasakan getaran cinta di terhadapmu.
Penonton di stadion tenggelam dalam alunan musik serta suara merdu Gyukuyi. Ditambah lagi lirik lagu yang indah itu membuat seluruh fans mabuk kepayang mendengarnya. Saat itu juga lampu panggung mendadak menyala terang. Seluruh penerangan berpusat di tengah pentas. Tak lama Gyukuyi yang manis tampil dengan elegan. Dirinya mengenakan gaun pengantin berwarna putih perlahan muncul di depan para penonton. Dalam sekejap suasana sekelilingnya langsung meriah. Tak ada yang menyangka Gyukuyi akan memilih untuk tampil dengan gaun pengantin yang mewah. Dia mengenakan sarung tangan renda berwarna putih, memegang mikrofon dengan wajah yang berseri-seri dan menyanyikan lirik lagu yang selanjutnya. Besok aku akan menjadi pengantinmu, besok aku akan menjadi pengantinmu. Lalu yang dinyanyikan Gyukuyi ini termasuk lagu paling tren pada zamannya dulu. Banyak anak muda yang tidak pernah mendengarkannya, namun lirik lagu ini benar-benar menyentuh hati. Ada banyak penyanyi yang berulang kali menyanyikannya. Sayangnya belakangan lagu lama seperti ini sudah jarang diputar, sedangkan Gyukuyi sukses menyanyikan lagu ini dengan sempurna, ditambah dengan gaun pengantinnya yang indah. Cocok sekali dengan makna dari lagu tersebut. Yang penting yaitu siapapun tahu bahwa Gyukuyi menyanyikannya khusus untuk Pangeran Kuda Putih, sang pujaan hatinya. Ini membuat para penonton semakin tersentuh. Mereka tak menyangka seorang wanita secantik Gyukuyi masih mendambakan cinta masa kecilnya. Oleh sebab itu ketika melihat Gyukuyi menggunakan gaun pengantin dan menyanyikan lagu tersebut, fans wanita lainnya kembali menangis penuh haru. Ditambah lagi tersenyum di wajah Gyukuyi terlihat seperti gadis muda yang sedang kasmaran. Semua orang dapat melihat ketulusan yang tergambarkan darinya. Gaun Gyukuyi juga tampak sangat spesial dan cocok sekali pada tubuhnya, seolah seperti dirancang khusus untuknya. Model gaun, material dan kerajinan tangannya tiada duanya. Dari layar panggung yang besar dapat terlihat detail serta kualitas tinggi pada gaun tersebut. Sementara itu Yichen sudah teriam seribu bahasa. Dia tak pernah menyangka Gyukuyi akan muncul dengan penampilan sedemikian rupa, apalagi menyanyikan lagu yang seperti ini. Detik itu juga Yichen akhirnya paham bahwa inilah kejutan yang disebut-sebut Gyukuyi sedari tadi, membuatnya merasa syok, tersentuh dan serba salah. Walau bagaimanapun istrinya Seochuran tengah duduk di sampingnya, sedangkan saat ini Seochuran masih terdiam dalam lagu Gyukuyi. Dia tak akan menyangka bahwa lagu idolanya itu ditujukan kepada suaminya sendiri. Kini Yichen merasa sangat dilema, seakan ada dua sisi dalam dirinya yang tengah berdebat. Sisi pertama, Gyukuyi memiliki kawin kontrak dengannya selama puluhan tahun. Wanita itu selalu mencari keberadaannya dan mengidamkan suatu pernikahan yang sempurna dengannya. Bagaimanapun ceritanya, Yichen tetap harus memberikan akhir yang dapat memuaskan Gyukuyi. Sisinya yang lain berpikir istrinya saat ini adalah Seochuran. Bertahun-tahun dirinya selalu diremehkan oleh orang lain. Hanya Seochuran yang tulus mendampinginya. Mana mungkin dia tega meninggalkannya begitu saja. Ketika Yichen masih kebingungan, Gu Yanzhong yang berjarak beberapa kursi darinya terus menyaksikan penampilan putrinya sambil berlinang air mata. Sebelum keluarga mereka dapat dipertemukan dengan Yichen, Gu Yanzhong telah divonis oleh dokter terbaik sedunia bahwa dirinya tak akan bertahan lama karena kanker pankreas yang dideritanya. Kala itu dia memiliki dua penyesalan terbesar dalam hidupnya. Pertama, sampai akhir hayatnya dia menyesal tidak bisa menemukan Yichen. Kedua, yaitu dirinya tak punya kesempatan untuk hadir di pernikahan putrinya. Namun siapa sangka ketika dirinya sudah mencapai jalan buntu, tiba-tiba menemukan Yichen. Dia menemukan Yichen. Selain bertemu dengan Yichen, pria itu bahkan menyelamatkan hidupnya. Kini Gu Yanzhong tak perlu memikirkan
segala bentuk penyesalan itu, sebab dia sudah memiliki umur yang panjang dan dapat menyaksikan hari pernikahan putrinya. Gu Yanjong juga amat yakin dalam 3 tahun mendatang Yi Chen pasti akan menikahi Gikuyi. Dengan demikian kebahagiaan dalam hidupnya lebih sempurna. Meski demikian, Gu Yanjong tak menyangka putri kesayangannya akan memberikan kejutan sebesar ini di konsernya. Walau Gu Qiyi sekadar mengenakan kostum gaun pengantin di acaranya, namun sebagai ayah melihat penampilan putrinya yang begitu bahagia seperti sekarang membuatnya amat puas. Seakan harapannya sejak kemarin telah terkabul sebagian. Tentu saja dirinya merasa sangat senang, apalagi sebelumnya dia nyaris kehilangan nyawa. Makanya perasaan saat ini bercampur aduk. Demikian pula dengan Lin Wan Qiu. Kedua pipinya telah basah oleh air mata melihat sang suami yang menangis tanpa suara. Dia segera menggenggam telapak tangan suaminya, menatapnya dengan penuh tersenyum. Gu Yanjong akhirnya sadar dirinya agak lepas kontrol. Dia tersenyum dengan lebar dan menyeka air matanya sendiri. Kemudian membalas genggaman tangan Lin Wan Qiu dengan erat. Lin Wan Qiu perlahan bersandar di bahu suaminya, menikmati nyanyian putrinya yang manis. Dia lalu berbisik kepada Gu Yanjong, alangkah baiknya bila Kak Yi Changjing dan Kak Changqi masih hidup bersama kita. Benar, tubuh Gu Yanjong agak merinding. Dia mendesak berkata, jika dapat demikian, aku rela melepaskan seluruh aset grup Gu. Lin Wan Qiu mengangguk dan menangis terseduh-seduh. Kini pandangannya tertuju pada sebelah tempat duduknya. Saat ini Xiao Churan juga terlarut dalam nyanyian Gu Qiyi yang penuh haru. Dia meraih tangan Yi Chen dan berkata, suamiku, menurutmu apakah hari ini Pangeran Kuda Putih Gu Qiyi hadir di sini? Yi Chen terbengong mendengarnya. Dia lalu menjawab dengan senyuman, aku tidak tahu tentang itu. Xiao Churan dengan serius berkata, kuharap dia juga ada di sini. Dengan begitu, ungkapan cinta Gu Qiyi tak akan sia-sia. Usai berkata demikian, dia dengan semangat bertanya, apakah Gu Qiyi akan memanggil pria itu naik ke atas panggung? Mungkin pria itu akan tersentuh dengan semua ini dan langsung melamar Gu Qiyi di sini. Yi Chen bergeleng dengan datar berkata, aku tidak tahu. Gu Qiyi telah banyak berkorban demi lelaki itu. Tak masuk akal bila mereka tak bisa bersama sampai akhir. Yi Chen bingung harus bagaimana menjawab pertanyaan Xiao Churan. Kini perasaannya jadi tak karuan. Dia tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Xiao Churan juga tak paham akan beban pikiran suaminya saat ini. Dirinya justru terlihat lebih semangat dari sebelumnya. Kurasa Gu Qiyi pasti akan menyuruh pria itu naik ke pentas. Wah, aku gugup sekali. Kemungkinan aku akan menyaksikan peristiwa paling romantis di abad ini secara langsung. Yi Chen hanya sekedar mengangguk. Dia paham sekali saat ini ada banyak fans yang berharap dapat menyaksikan akhir kisah cinta Gu Qiyi. Pasti tak akan menyebutkan namanya di sini, apalagi mengungkapkan identitasnya di publik. Walau bagaimanapun mereka mempunyai kontrak nikah pada 3 tahun mendatang. Terlebih lagi, saat ini jati diri Yi Chen masih harus dirahasiakan. Sebagian besar orang masih belum mengetahui bahwa dirinya berasal dari keluarga Yi di Yanjing, putra Yi Changjing, dan menyimpan dendam terhadap musuh yang mencelakai orang tuanya. Sementara itu, lagu terakhir Gu Qiyi telah berakhir. Ketika Gu Qiyi menyanyikan bait terakhir, seluruh iringan musik larut berhenti. Semua orang tak menyangka lagu tersebut akan berakhir begitu saja, seolah seperti alur yang mendadak terputus dan belum rampung sepenuhnya. Setelah itu Gu Qiyi, tim dancer serta bandnya serentak mematung dan tak bergerak sedikit pun. Seluruh penonton di bawah pentas tetap bersorak-sorai
Tak sedikit yang berteriak meminta Pangeran Kuda Putih tersebut muncul untuk melamar Gyukuyi. Namun tak ada yang menyangka bila Gyukuyi akan mengatakan hal yang mencengangkan. Terima kasih semuanya. Hari ini aku hanya menyanyi sampai di sini. Sekali lagi aku ingin bersyukur atas dukungan dan kasih sayang dari kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Gyukuyi yang berdiri di tengah panggung mendadak turun melalui elevator yang menghilang. Setiap orang terkejut karena Gyukuyi mendadak mengakhiri acara konser begitu saja. Banyak yang menantikan pria dambaan Gyukuyi menerima ungkapan cintanya dan melamarnya. Akan tetapi Gyukuyi justru pergi tanpa mengatakan apa-apa, persis seperti adegan perpisahan di drama Melo yang mengunggah hati. Perpisahan yang diakhiri tanpa ucapan selamat tinggal. Ketika orang-orang masih tercengang belum sanggup melepas diri dari acara konser yang berlangsung 2-3 jam tadi, tiba-tiba sebuah tulisan berwarna putih muncul di layar. Selanjutnya suara Gyukuyi yang membacakan isi kalimat tersebut terngiang. Aku pernah berjanji kelak setelah menemukan dia, aku akan meninggalkan dunia hiburan dan menemaninya seumur hidup, sama seperti ibunya serta ibuku, menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik. Maka dari itu hari ini aku ingin meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh fans yang menyukaiku. Setelah tur konserku kali ini selesai, aku akan mengundurkan diri dari dunia hiburan untuk selamanya. Terima kasih atas rasa cinta kalian kepadaku selama ini. Kuharap kalian dapat memahami keputusanku sekaligus memaafkan keputusanku yang cukup egois ini. Kuharap kelak kalian dapat memperoleh kebahagiaan yang berlimpah setelah konser ini berakhir. Nama tur konserku yang seterusnya akan diubah menjadi konser perpisahan Gyukuyi. Selanjutnya aku akan berkeliling ke belasan kota dalam negeri dan beberapa kota di luar negeri untuk menjalankan konser perpisahan dariku. Sekali lagi aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh fansku di dunia. Semoga lagu-laguku selama ini dapat memberikan kenangan yang indah untuk kalian, membuat hati kalian terus bahagia. Di sisi lain aku juga ingin mengumumkan bahwa seluruh hasil penjualan tiket konser perpisahanku ini akan kudonasikan ke Yayasan Amal Huangxia. Semua dana akan digunakan untuk membantu anak yatim piatu dalam rangka kita dalam negara kita, agar mereka dapat memperoleh tempat tinggal yang layak, menikmati hidup dan mendapatkan pendidikan yang sepantasnya. Pihak agensiku juga akan mengumumkan hasil dana dari setiap konser yang kuadakan melalui internet, kemudian meminta pihak pemerintah untuk melakukan konfirmasi secara resmi. Di sini aku juga ingin mengajak semua fansku yang punya kemampuan lebih untuk membantu anak-anak yatim tersebut. Mari kita tingkatkan perlindungan bagi anak yatim yang berada di negara kita. Jangan sampai mereka kekurangan makanan atau gizi, tertindas ataupun dikucilkan. Yang terakhir yaitu aku ingin semuanya terus berusaha, berjuang dan sabar demi menggapai masa depan yang cerah. Setelah rekaman suara Gyukuyi selesai diputar, seisi lampu satin kembali menyala. Saat itu pula ada banyak fans yang menangis dan histeris sebab mereka amat paham ketika semua lampu ini menyala itu menandakan bahwa konser ini telah berakhir. Terlebih lagi ucapan perpisahan Gyukuyi tadi telah menjelaskan semuanya. Hal itu tak akan bisa diubah lagi. Para fans terdiam dan termenung di tempat. Mereka masih belum mencerna kata-kata Gyukuyi barusan. Sebagian besar tak sanggup menerima bila idolanya, bidadarinya itu mendadak keluar dari dunia hiburan seperti ini. Usia Gyukuyi belum genap 25 tahun saat ini. Karirnya tengah melambung. Jika terus bergelut di bidangnya, kemungkinan besar dia dapat menjadi penyanyi paling populer sedunia, menjadi penyanyi keturunan Tiongkok yang paling dicintai semua orang. Namun superstar seperti dirinya justru memilih untuk mundur. Ini merupakan pukulan yang besar bagi pendukung setianya. Fans wanita yang lebih rapuh merasa amat sedih dengan kabar tersebut. Bahkan
Para fans pria menunjukkan ketidaksenangan mereka. Ada yang langsung emosi, marah-marah sambil memukul tinjunya ke dinding. Mereka tak sanggup menerima idola mereka berbuat demikian demi seorang lelaki, apalagi mencampakkan mereka. Para fansnya selama ini perasaan mereka amat terluka, hati mereka seakan hancur berkeping-keping. Akan tetapi mereka mengerti, bagi Gyukuyi, pangeran kuda putihnya itu jauh lebih penting daripada apapun. Shochuran sendiri juga terpaku. Dia hanya memandang ke arah panggung dengan tatapan yang kosong. Bibirnya pun bergumam. Kenapa Gyukuyi mendadak keluar dari dunia hiburan, padahal dia punya masa depan yang begitu cemerlang? Mengapa dia mencampakkan karirnya demi seorang pria? Memangnya setelah setelah menikah ataupun melahirkan anak, dia tak bisa menyanyi lagi? Banyak orang yang juga sependapat dengan pemikiran Shochuran tersebut. Tak ada yang mengerti mengapa Gyukuyi rela berbuat keputusan yang merugikan seperti ini. Namun di antara orang-orang di stadion, satu-satunya yang dapat memahami jalan pikiran Gyukuyi hanyalah 3 orang. Dulu di antaranya tentu saja ayah dan ibu Gyukuyi, sedangkan yang satunya lagi bukanlah Yi-chan, melainkan itu nanaku. Sejak kecil itu nanaku telah menerima pendidikan bahwa kelak setelah menikah dirinya harus berusaha keras untuk menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga yang baik. Mengenai sifat hobi dan pekerjaan pribadinya, itu bukanlah hal yang penting. Oleh sebab itu kini dirinya diam-diam berpikir dalam benaknya. Kagum sekali rasanya melihat keberanian yang dimiliki Gyukuyi. Di hadapan orang banyak, Gyukuyi berani mengungkapkan keinginannya yang sebenarnya. Bila Yang Maha Kuasa juga dapat memberiku satu kesempatan agar bisa menghabiskan sisa hidupku bersama Tuan Yi-chan, aku juga bersedia melepaskan semuanya, sama seperti Gyukuyi. Sementara itu Yi-chan masih tersentuh dengan kedua kalimat terakhir Gyukuyi. Seluruh dana yang diperoleh dari penjualan tiket akan didonasikan ke Yayasan Amal Huaxia. Tujuannya untuk membantu para anak yatim piatu dan kesengsaraan. Gyukuyi dapat melakukan hal sedemikian rupa pasti karena pengalaman hidup Yi-chan di Institut Kesejahteraan Jingling. Ini membuat Yi-chan tak kuasa menahan desahannya. Gyukuyi benar-benar selalu memikirkan yang terbaik untuk dirinya. Setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hiburan, para fans yang telah tersadarkan diri momen tadi mulai meninggalkan stadion sambil marah-marah, sedangkan sebagian fans wanita lain berjalan keluar dan menyeka air mata masing-masing. Yi-chan bahkan mendengar umpatan seorang lelaki di belakangnya. Sebenarnya siapa pangeran kuda putih tolol itu? Jangan sampai aku bertemu dengannya. Jika tidak, tulangnya pasti akan kupatahkan. Selanjutnya, anak muda lain menambahkan, "Hei Bung, aku ikut denganmu." Pria yang berani merampas istri nasional kita tak akan berakhir baik. Dasar pria brengsek. Setelah membuat Dewiku menyanyi sambil mengenakan gaun pengantin, dia akan langsung menikahinya. Sial, aku benci sekali dengannya. Sekejap punggung Yi-chan mulai berkeringat dingin. Sepertinya dalam satu malam dirinya telah berubah menjadi musuh dunia. Shochuran yang di sampingnya mendadak berkata dengan lesu, "Suamiku, yuk kita pulang." Yi-chan perlahan menganggukkan kepalanya. Ketika berdiri, Shochuran berkata pada Sujiyu, "Nonasu, aku dan suamiku jalan dulu ya." Sujiyu segera menjawab, "Aku juga mau pergi. Kita barengan saja." Usai berbicara dia juga turun berdiri. Yi-chan melirik ke arah Gyu Yanjong dan Lin Wan Qiu. Dirinya agak tidak enak bila harus pergi tanpa berpamitan dengan dua senior itu. Di saat yang sama, Gyu Yanjong juga membalas tatapannya dengan penuh pengertian. Dia mengangguk pelan, tersenyum dan melambaikan tangannya sekilas. Lin Wan Qiu juga membalas tatapan Yi-chan dengan lembut. Maksudnya
agar Yi Chen tak perlu mencemaskan mereka dan pulang bersama istrinya dengan tenang. Namun Yi Chen tahu malam ini mereka masih harus bergegas ke Yanjing. Kemungkinan besar mereka harus langsung berangkat ke bandara. Dia terpaksa memutuskan untuk mengirim pesan perpisahan kepada mereka melalui WeChat mengenai kalimat gadis cantik tadi. Karena tempat duduk mereka berada jauh di depan, mereka harus menjadi yang pertama untuk keluar dari stadion. Oleh sebab itu, para penonton yang telah berdiri dari kursi harus segera bergegas keluar bersama kerumunan lainnya. Dalam sekejap puluhan ribu orang akan keluar berbarengan dari dalam stadion. Pemandangan memang cukup menakjubkan. Ketika berpulang, puluhan ribu orang itu berbaris dengan rapi. Ada yang datangnya lebih awal, bahkan ada juga yang terlambat. Akan tetapi saat ini mereka semua berjalan beriringan ke pintu keluar secara bersekaligus. Jadi baik kondisi di dalam maupun di luar stadion, semua begitu ramai dan padat. Saat Yi Chen dan Securan keluar dari barisan pertama, Wang Dosu, Sang Wanting, itu naraku, Qin Oksu, Chen Xiaojao yang duduk di barisan luar sudah pergi. Karena orang-orang di sekitarnya begitu ramai, Yi Chen tak lagi mempedulikan keberadaan mereka. Securan dan Su Jiyu berjalan berdampingan. Melihat mata Securan yang merah, Su Jiyu bertanya dengan penasaran. Presiden Xiao sangat suka dengan Gikuyinya. Securan perlahan mengaku dengan sungguh-sungguh berkata, benar, aku sangat suka padanya. Menurutku dia tak hanya jago menyanyi, tapi juga polos dan tidak banyak drama. Su Jiyu tersenyum. Dia memang satu-satunya yang paling polos di dunia hiburan. Securan bertanya dengan heran, kenapa Nona Su bilang begitu? Begini, aku jelaskan kepadamu. Di dunia hiburan banyak artis yang suka cari muka dan menghalalkan segala cara untuk meningkatkan ketenaran mereka. Ada yang jadi terkenal melalui koneksi dan skenario buatan. Aku juga yang rela melakukan sandiwara dengan membuat skandal dengan sesama artis. Ada juga yang rela melakukan sandiwara dengan membuat skandal dengan sesama artis. Ada yang berlagak jadi anak konglomerat padahal aslinya hanya orang kampung. Bahkan ada dari mereka yang berpura-pura sok pintar tapi sebenarnya otaknya tak ada isinya. Paling parah adalah sengaja berbuat ulah biar topik tentang dirinya menjadi hebat dan meledak di kalangan masyarakat. Demi menghasilkan uang yang banyak dalam sekejap, mereka rela melakukan hal yang kotor sekalipun. Selain itu ada yang plagiat, meniru karya seniman lain untuk mendapatkan keuntungan. Bila ditinjau lebih cermat, semuanya pasti punya aib atau kecacatan tersendiri. Setelah mengatakannya dengan belak-belakan, nada bicara Su Jiyu berubah menjadi lebih serius. Kecuali Gikuyi, dari awal sampai sekarang dia tidak pernah membuat hal yang memalukan atau berbuat curang. Selama di dunia hiburan, dia tak pernah terlibat kasus plagiat. Bahkan katanya dirinya memiliki bakat dan kelebihan yang masih belum terungkap. Itu semua sengaja tidak dipublikasikan ke publik demi mempertahankan kerendahan hatinya. Securan tampak takjub. Nona Su, sepertinya kamu paham sekali dengan segala hal yang terjadi di dunia hiburan. Tidak juga, jawab Su Jiyu dengan senyum. Hanya saja tak ada rahasia di dunia hiburan yang bisa disembunyikan dariku. Sembari berkata, dia menatap mata Securan lekan-lekan. Presiden Xiao tahu tidak keluarga Guyi itu seperti apa? Xiao Curan berpikir sejenak, kemudian menjawab, sepertinya ada yang bilang keluarganya itu punya bisnis pribadi, tapi tidak dijelaskan detail usahanya. Tampaknya dirinya bukan berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tak cuma itu, dalam setahun pendapatan dari aset keluarganya bahkan lebih besar dari penghasilannya di dunia hiburan. Jadi Gikuyi bagaikan batu permata yang jatuh di dunia hiburan. Tak ada yang sebanding dengan dirinya. Securan terdiam mendengarnya. Tak lama dia baru merespon ucapan Su Jiyu. Pantas saja Gikuyi tidak pernah membuat periklanan atau promosi lainnya. Bahkan tren membuat skandal saja tak pernah dilakukannya.
Dulu ada artis pria yang tertarik untuk mendekatinya demi membuat skandal. Tapi tak lama setelah berita skandal yang palsu beredar, agensi Gyuki sudah langsung mengeluarkan pernyataan mengenai hal tersebut. Soo Ji Hyo mengangguk, tersenyum berkata, maka dari itu Presiden Xiao tak perlu bersedia karena Gyuki keluar tidak perlu bersedih karena Gyuki keluar dari dunia hiburan. Misalnya begini, anggap saja dia itu seperti bidadari kayangan yang turun ke bumi untuk sekedar mencari hiburan, menikmati indahnya kehidupan duniawi. Setelah selesai bermainnya, dia otomatis akan kembali ke asalnya. Secara terlihat lebih paham kepalanya mengangguk sambil menghibas. Omongan Nona Su masuk akal sekali. Dari penjelasanmu tadi, sepertinya Gyuki memang tak mungkin terus berkelut di dunia hiburan. Soo Ji Hyo melirik ke Yi Chen yang diam dari tadi. Dirinya menjawab penuh tersenyum. Bukankah video di awal konser tadi sudah dijelaskan sebelumnya? Gyuki terus mencari keberadaan pangeran kuda putihnya. Kurasa dia terjun ke dunia hiburan demi bisa menemukan pria itu. Benar, ucap cucuran. Aku juga berpikir seperti itu. Soo Ji Hyo kembali membalas. Dari videonya saja sudah kelihatan masa kecil Yi itu begitu makmur. Kurasa pria idamannya itu juga berasal dari latar belakang yang kurang lebih sama dengannya, atau mungkin lebih baik darinya. Sembari berkata, telunjuk Soo Ji Hyo yang lentik mengelus bagian bawah bibirnya, bergumam berkata, iya, sebenarnya perumpamaanku tadi juga lumayan cocok. Gyuki bagaikan dewi kekayangan yang turun ke bumi untuk sekedar mencari kesenangan sekaligus menemukan pangeran kekayangannya yang tersesat di bumi. Setelah menemukannya, mereka berdua dapat sama-sama kembali ke asalnya. Perumpamaan Soo Ji Hyo membuat Securan lebih paham apa maksudnya yang sebenarnya. Securan tahu omongan Soo Ji Hyo sangat logis. Lagi pula fakta dari masalah tersebut sesuai dengan terkaannya. Namun dia tak tahu bahwa kalimat tersebut memiliki arti berbeda bagi Yi Chen. Yi Chen tahu perkataan Soo Ji Hyo itu sengaja ingin mengingatkan istrinya. Securan secara tidak langsung, dia benar-benar tak mengerti mengapa Soo Ji Hyo berbicara sedemikian kepada Securan. Apakah wanita itu berniat untuk membeberkan segalanya kepada istrinya? Akan tetapi Yi Chen sendiri tak pernah berniat untuk meninggalkan Securan. Lantas apa ucapan Soo Ji Hyo ini ditunjukkan untuk dirinya? Untuk apa? Sesaat Yi Chen agak tidak paham mengapa dengan jalan pikiran Soo Ji Hyo, dia merasa wanita itu kelewat cerdik hingga membuatnya merasa harus ekstra waspada dengannya. Mereka bertiga sama-sama berjalan keluar stadion. Soo Ji Hyo lalu bertanya dengan keduanya, oh iya, Presiden Xiao, Tuan Ye, kalian naik apa kemarin? Xiao Churan menjawab, kami naik taksi. Soo Ji Hyo membalas, wah, di sini bakal susah mendapatkan taksi. Kurang di sekitar kita pasti ada 10-20 ribu orang yang mau cari taksi. Meskipun pakai taksi online, setidaknya harus tunggu 1 jam lebih. Kebetulan aku bawa mobil sendiri, biar ku antar saja kalian pulang. Xiao Churan segera berkata, tidak perlu Nona Su, tempat tinggal kami tidak begitu jauh. Jalan 20 menit sudah bisa sampai. Soo Ji Hyo membantah, mana boleh begitu, sekarang sudah malam. Kalau kalian jalan kaki pulang pasti akan kelelahan waktu mau berangkat kerja besok. Lagi pula, bila ibuku tahu aku menonton konser bersama kalian dan tidak mengantar kalian pulang, dia pasti akan merepetiku. Biar ku antar saja, aku hanya perlu keliling sebentar, sedikit pun tidak merepotkan. Usai mendengarnya, Securan juga tidak enak hati untuk menolak. Akhirnya dia menoleh dan bertanya kepada Yi Chen, suamiku, bagaimana menurutmu? Kita jalan kaki atau nebeng mobil Nona Su? Yi Chen melirik Soo Ji Hyo sekilas dengan datar berkata, karena Nona Su sudah mengajak kita, sebaiknya kita jangan menolak niat baiknya. Dia lalu kembali menatap Soo Ji Hyo. Nona Su, maaf merepotkan. Soo Ji Hyo buru-buru menjawab, Tuan Ye terlalu sungkan, ini hanya hal kecil, sudah sepatutnya kulakukan. Di sisi lain Dong Rolin melihat Securan di antara kerumunan, dia segera berlari menghampirinya. Curan, kalian pulang naik apa? Kakak sepupu bawa mobil menjemputku. Bagaimana kalau ku antar kalian?
tugas Kong Delong saat ini ada dua. Pertamanya itu tinggal di desa Chengjong dan meratapi nasibnya. Kedua menjadi sopir pribadi Dong Rolin. Biasanya kemanapun Dong Rolin pergi, dia akan membawa Kong Delong bersamanya. Dengan begitu, kakak sepupunya itu juga tidak akan jenuh. Terlepas dari itu, Dong Rolin juga punya niat tersendiri. Dia merasa kehidupan Kong Delong di desa Chengjong sungguh menyedihkan. Dengan sering mengajaknya keluar menjadi supirnya, dia juga bisa menggunakan alasan pekerjaan untuk membawa Kong Delong pergi makan dan jalan-jalan. Melihat Dong Rolin yang mendatanginya, si Curan berkata, "Maaf Rolin, aku sudah janji mau ikut mobil temanku ini, jadi aku tidak perlu merepotkanmu dan kakak sepupumu." Dong Rolin refleks menoleh ke arah Sujiyu yang berdiri di sebelah Curan. Ketika melihatnya, Dong Rolin langsung terbelalak. Tentu saja dia dapat mengenali Sujiyu. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah cucu perempuan keluarga Su. Namanya amat terkenal di kalangan konglomerat Yanjing, termasuk salah satu keluarga paling berpengaruh di sana. Walaupun keduanya tidak dapat disebut sebagai teman, tetapi dulu mereka saling kenal, bahkan sering bertemu di berbagai acara sosial keluarga kelas atas. Namun Dong Rolin tak mengerti mengapa Sujiyu bisa muncul di sini. Tanpa sadar, Dong Rolin bergumam sendiri, Nona Su, kenapa Anda bisa di sini?" Sujiyu juga tampak sedikit kaget. Dia memang ingat dengan Dong Rolin, putri dari keluarga Dong. Meski kekuasaan keluarga terbilang biasa-biasa saja, tetapi bagaimanapun juga mereka berasal dari lingkungan sosial yang sama. Bisa dibilang sering berhubungan. Akhirnya dia pun perlahan tersenyum. Nona Dong datang ke si Jiling khusus untuk menonton konser. Dong Rolin menghibaskan tangannya. Bukan, aku bekerja di sini di grup di Hao. Sujiyu mengangguk-angguk dengan ramah berkata, "Ternyata di perusahaan besar grup di Hao." Usai berbicara, dia sengaja melirik ke tempat Yichen secara sekilas, memandangnya dengan penuh hati. Sujiyu mengangguk-angguk dengan ramah berkata, "Ternyata di perusahaan besar grup di Hao." Usai berbicara, dia sengaja melirik ke tempat Yichen secara sekilas, memandangnya dengan penuh arti. Sebab dia tahu, bukankah satu kebetulan Dong Rolin bekerja di grup di Hao. Dirinya berpikir dalam hati, meskipun keluarga Dong termasuk keluarga menengah ke atas, tapi mereka tidak mungkin membiarkan putri keluarganya jauh-jauh ke Jinling untuk sekedar bekerja. Ditambah lagi posisi keluarga mereka di Yanjing juga lumayan berpengaruh. Mana mungkin ada yang rela melakukan pekerjaan yang rendahan begini? Pasti ada sesuatu di balik ini. Keluarga Dong pasti punya akal bulus tertentu. Belum sampai 2 detik, Sujiyu telah mendapatkan jawaban. Pasti karena Yichen. Meski tak tahu bagaimana keluarga Dong bisa menjalin hubungan dengan Yichen, tetapi Dong Rolin pasti mengincar Yichen. Xiao Curan yang di samping sama sekali tak tahu jati diri Sujiyu. Selama ini dia selalu bekerja seharian. Walaupun berita kecelakaan Sujiyu di gunung terlarang begitu membludak, Curan juga hanya pernah mendengarnya secara sekilas. Dia tak pernah mencari tahu lebih lanjut. Akhirnya dia dengan kaget bertanya, "Rolin, kamu kenal Nona Su?" Dong Rolin hendak berbicara, tetapi Sujiyu telah duluan memotongnya. Dirinya menjawab dengan penuh senyum, "Dulu waktu aku masih
masih bekerja di Yanjing. Aku pernah bekerja sama dengan perusahaan keluarga Nona Dong. Waktu itu Nona Dong yang merekrutku. Usai mendengarkan, Dong Rolin pun paham bahwa Su Jiyu tak ingin dirinya mengungkapkan identitasnya. Dia terpaksa mengiyakan ucapan Su Jiyu, mengangguk dan berkata pada Siochuran, "Itu benar, tapi aku tak sangka kamu juga kenal dengan Nona Su." Siochuran tak terlihat curiga. Dia tersenyum menjawab, "Ibu Nona Su adalah klienku. Kami juga baru kenal tidak lama." "Oh, begitu." Dong Rolin mengangguk. Paham. Su Jiyu merasa amat penasaran. Dia kembali bertanya, "Oh iya, Presiden Xiao, bagaimana kamu bisa mengenal Nona Dong?" Xiao Churan menjawab dengan senyum, "Kami berdua sahabat karib dulu satu kampus. Yi Chen juga dulu pernah kuliah dengan kami selama 1 tahun." Dalam hati Su Jiyu amat shock. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yi Chen istrinya Dong Rolin. Yi Chen istrinya dan Dong Rolin adalah satu teman kuliah. Tapi tujuan Dong Rolin bekerja di Jinling pasti untuk mengincar Yi Chen. Ditambah lagi dia bekerja di grup di Hao milik Yi Chen. Jangan-jangan Dong Rolin adalah selingkuhan Yi Chen di kantornya. Bila benar demikian, maka Yi Chen sungguh pria bejat. Semakin dipikir-pikir, Su Jiyu semakin penasaran. Dia berusaha mencari kebenaran yang ada. Dia lalu kembali mengira-ngira, sepertinya itu mustahil. Berdasarkan pemahamannya terhadap Yi Chen, dia bukanlah pria yang dapat berselingkuh di belakang istrinya, apalagi bersama sahabat istrinya sendiri. Kalau begitu, apa Dong Rolin tidak tahu jati diri Yi Chen, hanya menganggapnya sebagai teman kampus sekaligus suami sahabatnya? Su Jiyu memutuskan untuk kembali mencari tahu dengan berbicara dengan Dong Rolin. Nona Dong, karena kamu bekerja di grup di Hao, aku ingin meminta bantuanmu sedikit. Ada sedikit proyek yang ingin ku bahas dengan perusahaan kalian. Bisakah kamu merekomendasikanku kepada atasan kalian?" Setelah mendengar perkataan Su Jiyu, Dong Rolin menjawabnya dengan canggung, "Nona Su, meskipun aku sudah 1 tahun bekerja di grup di Hao, tapi aku belum pernah bertemu dengan atasan kami. Sepertinya beliau tidak pernah datang ke kantor. Seluruh urusan kantor dipegang oleh wakil ketua Dewan Wang. Bagaimana kalau ku perkenalkan kamu dengannya?" "Oh, begitu." Akhirnya Su Jiyu paham kalau Dong Rolin tampaknya tak tahu status Yi Chen yang lainnya. Dirinya berpikir dalam benaknya, Dong Rolin ini bodoh sekali. Padahal aku yakin dia datang ke Jinling untuk mengejar Yi Chen. Sudah datang begitu lama, tetap saja tidak tahu jati diri Yi Chen yang sebenarnya. Dong Rolin sadar sorot mata Su Jiyu saat memandangnya agak janggal. Dia diam-diam melirik Su Jiyu, tetapi ketika keduanya saling bertatapan, dia merasa agak terganggu dengan tekanan yang tersirat dari pandangan Su Jiyu padanya. Akhirnya dia pun berkata, Churan, Yi Chen, karena kalian berencana pulang dengan Nona Su, aku tidak antar kalian lagi ya. Kakak sepupuku sedang menungguku di tempat parkir. Aku ke sana dulu." Dong Rolin lalu kembali memandang Su Jiyu. "Nona Su, aku pergi dulu. Kalian semua hati-hati di jalan ya." Su Jiyu mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja dirinya seolah teringat akan sesuatu. Dia segera berseru, "Oh ya, Nona Dong, belakangan ini mungkin aku akan menetap sementara di Jinling. Kita berdua termasuk dari satu kampung halaman yang sama. Bolehkah aku meminta nomor teleponmu? Bila ada waktu, aku ingin mentraktirmu makan." Meski Dong Rolin memang mengenal Su Jiyu, namun status keduanya lumayan beda jauh. Layaknya tamu dalam pesta yang sama namun berbeda
meja. Karena status sosial yang disandang masing-masing, jadi dia sama sekali tidak punya nomor kontak Sujiyu, apalagi makan bersama secara individual. Kini Sujiyu yang berinisiatif ingin mengajaknya makan bersama. Tentu saja ini membuatnya agak kaget. Akhirnya Dong Rolin langsung mengiyakannya dan mengeluarkan ponselnya. Tentu boleh, Nona Su. Aku lumayan lama tinggal di Jining, jadi sebaiknya aku yang mentraktirmu. Aku tahu lumayan banyak tentang kuliner di sini. Sujiyu tersenyum ramah. Baik, setelah kamu mentraktirku, selanjutnya giliran aku yang mentraktirmu. Dong Rolin turut tersenyum. Boleh juga Nona Su, kita tukaran kontak sosial media saja. Sujiyu mengangguk, merogoh ponselnya dan bertukar kontak dengan Dong Rolin. Sudah berteman dengan Sujiyu di sosial media, jauh dalam lubuk hati Dong Rolin dirinya teramat senang. Bukannya dia pilih-pilih teman, bagaimanapun juga selama ini dirinya dibesarkan di lingkungan kelas atas Yanjing. Kekuasaan keluarga Dong di seluruh komunitas sosial Yanjing hanya menengah ke bawah. Oleh sebab itu orang seperti dirinya sudah terbiasa dengan kasta yang terbentuk di lingkungan hidupnya. Tentu saja dia selalu menghargai setiap kemampuan untuk mengenai tokoh yang berada di atasnya. Namun Yichen melihat keramahan Sujiyu kepada Dong Rolin sebagai salah satu tipu muslihat. Dia benar-benar tak paham apa yang direncanakan Sujiyu. Setelah itu mereka semua sama-sama berjalan ke tempat parkir. Mobil Dong Rolin dan Sujiyu berada di area yang berbeda. Akhirnya mereka pun berpisah di pintu masuk tempat parkir. Yichen dan Securan berjalan mengikuti Sujiyu untuk menemukan mobilnya. Yichen tak menyangka Sujiyu hanya akan mengendarai mobil yang sederhana, sangat berbanding terbalik dengan status sosialnya. Sujiyu memandang Yichen dan Securan dengan senyum. Mobilku tidak begitu bagus, kuharap kalian tidak keberatan. Securan buru-buru membalas, Tidak, ini juga sudah keren. Sujiyu tertawa. Syukurlah kalau kalian tidak merasa keberatan. Kalau begitu, kalian berdua duduk di kursi belakang saja. Baik, jawab Securan dengan riang. Dia lalu duduk di belakang bersama Yichen, sedangkan Sujiyu menghidupkan mesin mobil melaju menuju Thomson kelas atas. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika pernah share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.